Halo semuanya, kembali lagi di Yoyomi bersama gue Renovrianus, calon raja bajak laut. Biasanya di episode sebelumnya gue tuh rame-rame ngobrolnya. Sekarang sendirian. Kenapa? Karena yang lain pada mudik. Mudik ke planet Namek terus diledakin sama Frieza. Jadi pada mati semua. Enggak ya, pada punya kesibukan sendiri dan kali ini kayaknya lebih baik gue sendiri aja untuk menjelaskan perihal anime ke kalian semua, biar kalian yang mungkin belum minat jadi wibu setelah nonton ini jadi wibu. Nah, sekarang episode hari ini tuh temanya apa ya? Ayah menarik kali, ayah. Karena banyak banget pasangan muda yang baru saja menikah di tahun-tahun ini. Kayak gue contohnya. Gue juga baru menikah, terus beberapa teman gue juga baru menikah. Bahkan ada yang sudah program untuk punya anak. Mereka pikir jadi orang tua tuh gampang. Tidak! Wah, karena banyak sekali panti asuhan masih menitipkan anak di sana. Makanya banyak orang tua yang bingung untuk ngurus anak. Kayak kemarin gue pernah ngeliat di berita, di Twitter. Gue ngeliat ada, dalam tanda kutip ya, di Twitter ada orang miskin. Di tweetnya orang miskin yang punya 8 anak. Dan dia susah. Dia miskin, gak bisa ngasih makan anaknya. Saking gak bisanya, akhirnya tuh anak-anaknya dikasih makan kertas. Itu kan membuktikan kalau Anda susah, maksud gue tahan-tahan dulu lah punya anaknya gitu. Kan kasihan anak lo dikasih makan kertas gitu. Minimal jangan kertas polos lah, lu gambar ayam dulu baru, nah itu kan lebih enak tuh. Gitu. Jadi intinya adalah memang menjadi orang tua itu tidak gampang, susah. Jadi di sini di anime juga banyak banget orang tua yang apa ya, kesannya tuh mendidik anak atau berkeluarganya tuh seenak jidatnya. Gue berharap kalian yang ingin punya anak dan ingin jadi ayah tidak seperti sosok-sosok yang gue akan ungkapkan hari ini. Jadi ini adalah 5 ayah terburuk di anime. Oke, yang pertama ini dari anime Fullmetal Alchemist. Mungkin ibu-ibu senior sudah tahu dia siapa. Buat gue ini adalah ayah terburuk sepanjang masa. Namanya adalah Shou Tucker. Dia adalah seorang alkemis negara. Jadi alkemis tuh ibaratnya apa ya kalau di dunia nyata ya, kayak peneliti gitulah, peneliti ilmuwan di dunia nyata yang di Fullmetal Alchemist yang dibiayai oleh negara. Jadi tugasnya itu adalah meneliti, menciptakan sesuatu yang baru untuk kepentingan dunia gitu. Jadi dikasih duit tuh. Sekilas kayak wah, ini orang pinter nih, dapat duit meneliti sesuatu. Tapi kenapa masuk kategori terburuk? Karena dia ini gila. Jadi dia penelitiannya adalah meneliti chimera. Chimera itu adalah campuran antar makhluk hidup. Awalnya si Shou Tucker ini punya istri 1, punya anak 1, anaknya namanya Nina, dan punya anjing 1. Udah nih. Tiba-tiba pas tokoh utamanya datang, dia nanya, sedang meneliti apa chimera? Dengan alasan istrinya sudah meninggal gitu. Jadi sisa anaknya dan sisa anjingnya. Jadi dia akhirnya hidup bertiga, Shou Tucker, Nina, dan anjingnya. Sudah pada suatu hari dia dikasih tenggat waktu oleh pemerintah. Kalau lu nggak nyiptain chimera baru, dana penelitian lu bakal dicabut. Terus anaknya yang baik hati, anak kecil cewek namanya Nina, dia bilang, ayah semangat ya, aku akan bantu apapun gitu. Ya anak kecil pada umumnya lah baik hati. Terus si Shou Tucker brengsek ini dia bilang, wah bantu apapun, oke baiklah. Sekejap hilang, besoknya dia dapat penelitian baru. Ternyata yang dilakukan adalah
dia menggabungkan anaknya dengan anjing. Gila lu Sotaker, maksud gue demi dapat penelitian baru lu rela membunuh anak lu. Anak kecil sama anjing digabungin, ini ketahuan, geger, dan akhirnya Sotaker dibunuh dan tamat. Gila, maksud gue sesusah-susahnya lo, sestres-stresnya lo, kok bisa kepikiran nggak ngegabungin anak lo jadi anjing tuh gimana gitu? Kenapa nggak sama kucing biar lebih lucu gitu? Atau jadi jangan seperti Sotaker. Nah. Yang kedua, ayah terburuk versi gue adalah Endeavor dari anime My Hero Academia. Dia ini sekarang mungkin lebih better ya. Dia adalah pahlawan nomor 1 sekarang di My Hero Academia. Sebelumnya kan All Might. Sekarang dia posisinya nomor 1. Buat gue dia ayah terburuk tuh bukan versi yang sekarang ya. Sekarang kan dia udah bertobat. Tapi versi zaman dulunya tuh gila banget. Ketika dia masih menduduki posisi nomor 2 sebagai hero, dia tuh obses dengan kekuatan. Jadi dia merasa gue harus mencapai nomor 1 tapi nggak pernah berhasil karena All Might terlalu kuat. Akhirnya beban itu diturunkan ke anak-anaknya. Sehingga dia memaksa cewek, dia nyari cewek yang punya kekuatan unik, S, dipaksa nikah. Gila, ini kayak orang-orang kaya di kampung yang maksa nikah. Gue mau nikah dengan dia nih, gitu. Kayak lu maksain nikah biar punya anak dengan kekuatan yang besar gitu. Anak pertamanya nggak punya kekuatan es, dia cuma punya kekuatan api, tapi apinya kuat banget. Dilatih lah, disiksa segala macem sampai anaknya diduga mati, ternyata masih hidup. Anaknya mati, dia terus bikin anak, produksi anak sampai anaknya lahirlah Todoroki dengan anak kekuatan es dan api yang luar biasa. Buat dia itu adalah produk berhasil. Akhirnya dia siksa anaknya, obses untuk menjadi lebih kuat. Jadi apa ya, dia tuh pengen dapat jabatan tinggi karena nggak bisa, dia nurun ke anaknya. Ini sama kayak orang tua yang maksa anaknya sekolah tinggi-tinggi padahal anaknya nggak suka gitu. Biar anakku jadi orang bener, biar dia bangga gitu. Padahal kepuasannya tuh kepuasan orang tuanya, bukan kepuasan anaknya gitu. Dipaksain. Nah, hasil terburuk dari didikannya Endeavor ini adalah menciptakan musuh yang kuat, yaitu anaknya sendiri yang diduga mati itu. Jadi musuh masyarakat. Si Dabi, namanya Dabi alias Toya, dia jadi musuh dan dibenci sama semua orang. Dan dia menyalahkan, gue tuh begini karena orang tua gue, karena dia obses sama gue, karena dia menyiksa gue, dia merasa gagal segala macem, akhirnya membuat sesosok monster yang membunuh banyak manusia. Jadi gue harap buat kalian calon ayah, cintailah anakmu, tidak usah disuruh macam-macam, gak usah kamu harus les biola, kamu harus main bola, jangan. Biarlah anak lu menjadi apa yang dia mau. Kalau anak lu pengen jadi manusia silver, ya udah, nggak apa-apa. Itu tujuan hidupnya. Oke, selanjutnya dari anime kesukaan gue ini, ayah terburuknya adalah Vinsmoke Judge. Ini dari anime One Piece. One Piece nih, favorit gue nih sepanjang masa. Ini One Piece semua ya. Semuanya One Piece saya ya. Vinsmoke Judge ini adalah orang tua dari Sanji. Sanji itu kru dari bajak laut Mugiwara, seorang koki. Dia juga sama, dia terobses dengan kekuatan juga. Lebih ke penelitian sih, penelitian. Dia menikahi seorang istri dan memaksakan istrinya untuk minum obat-obatan gitu, biar anaknya jadi cyborg. Bayangin, lu kenapa nggak bikin robot dari awal aja? Kenapa harus ngelahirin anak cyborg gitu? Sehingga dia lahirlah 4 orang anak. 5 sih, dia punya anak 5, tapi yang cowok tuh ada 4. Yang gagal tuh 1 doang, namanya Sanji. Yang lain berhasil tuh jadi manusia terkuat di dunia, manusia dengan fisik kuat lah gitu, kayak cyborg gitu. Terus punya kekuatan super dalam dirinya. Dan Sanji hanya seorang manusia biasa, suka menolong. Nah, kelemahannya adalah anak-anaknya ini punya kekuatan super tapi tidak punya hati. Jadi dia ngeliat ada orang mati, ada yang orang miskin kelaparan, dia nggak peduli, dia ketawa-tawa aja gitu. Nah, karena gagal, si Sanji disiksa lah sama bapaknya. Gue nggak butuh anak gagal. Dia dikurung di penjara, dikurung terus
kepalanya itu dikasih kayak helm besi gitu, jadi cuma bisa makan makanan sampah gitu. Jadi bapak itu nggak suka ngelihat Sanji itu nolong hewan, nggak suka Sanji itu masak untuk ibunya, nggak suka dia benci, dia butuh anak yang kuat bukan anak yang baik. Kayak kenapa lu punya anak baik nggak suka gitu, gue juga bingung. Disiksa segala macem sampai akhirnya kakaknya Reiju yang cewek, dia membebaskan Sanji untuk lu pergi aja, kalau lu nggak suka di keluarga ini cabut, pindah. Akhirnya dia pindah, dia cabut dan dia menjadi koki. Sampai akhirnya bapaknya yang menganggap dia gagal memanfaatkan lagi untuk pernikahan politik. Jadi bapaknya terobsesi dengan kekuasaan, memaksa anaknya yang sudah dibuang untuk nikah dengan bajak laut kuat gitu, Big Mom. Maksud gue, lu jahat banget, lu udah ngebuang anak lu yang dianggap sampah terus diambil cuman buat batu loncatan lo doang. Enggak, gue cuma manfaatin lo doang. Sampai akhirnya ternyata Vince McJudge terkena karmanya, dia disiksa juga oleh Big Mom, dan yang menyelamatkan justru Sanji. Disitulah Sanji memutuskan ikatan dengan bapaknya. Dia menganggap, lu bukan orang tua gue, bokap gue itu adalah Zeff. Zeff itu adalah koki yang mengangkat dia, yang merawat dia. Jadi buat dia bapak angkat lebih baik daripada bapak kandung. Jangan sampai deh lu yang pengen punya anak lu ntar nganggep bapak angkat lebih baik daripada lu bapak kandung. Jangan ya. Jadi kalau punya anak, ya udahlah, nggak usah, istri lu nggak usah dikasih pil macem-macem biar jadi kuat, nggak usah, karena emang nggak ada juga sih pil buat kayak gitu ya. Dan tidak usah haus kekuasaan untuk pernikahan politik. Tapi emang ada ya di negara kita nih nikah-nikah politik gitu, ada nggak sih yang untuk memperluas kekuasaan? Ini dari anime Hunter x Hunter, yaitu ayah terburuk versi gue adalah Ging, ayahnya Gon. Gon itu tokoh utama dari Hunter x Hunter. Kenapa gue bilang buruk? Karena lu coba bayangin, dia punya anaknya dititipin ke adiknya apa kakaknya sih ya, lupa gue, ke adiknya. Dititipin itu dia cabut, dia bilang suruh Gon kalau udah gede cari gue sendiri. Jadi akhirnya pas si Gon gede, dia nyari bapaknya sendiri, terus bapaknya tiap dikejar sama dia kabur. Untuk menemukan bapaknya, Gon harus melewati banyak musuh yang kuat-kuat, yang mungkin untuk anak 12 tahun tuh bisa mati sebenarnya. Jadi kok bisa sih Ging tuh tega? Kalau di animenya sih kayak keren gitu ya, kayak ini motivasi biar lo jadi hunter terhebat. Bahkan di situ Gon pun nggak masalah, gue bilang ayahku adalah hunter terhebat. Terlalu polos Anda ya, terlalu polos. Maksud gue, bapak lu udah kabur tuh sebenarnya udah nggak mau ngakuin lu kayaknya. Gue nggak tahu ya. Jadi kalau lu mau punya anak, mendingan gue saranin gak usah langsung ditinggalin ya. Nyusahin orang. Pertama lu naruhnya ke adek lu, yang mana tuh nyusahin, lu ngasih duit kagak, cuman nyuruh gedein doang. Jadi kalau mau punya anak, gedein sendiri, jangan nyuruh orang lain yang gedein gitu. Terakhir, ayah terburuk versi gua itu adalah Dragon Ball Son Goku. Wah, pasti banyak. Kenapa Goku ayah terburuk? Goku tuh keren, Goku tuh baik. Ya, emang Goku tuh baik, suka menolong orang. Tapi anaknya nggak digituin. Dia baru punya anak, langsung dikasih ke Raja Iblis Piccolo. Maksud gua, kok bisa nyuruh anak lu hidup sama iblis, anjir? Kok bisa anak lu baru lahir, terus demi melatih dia malah yang nyuruh latih Raja Iblis Piccolo. Udah gitu waktu pertarungan lama Cell, Goku itu sengaja ngeliatin Gohan disiksa sama Cell biar kemampuannya bangkit. Dengan alasan itu, lu rela anak lu dipukulin biar anak lu bangkit. Kayak lu gila. Goku udah gitu lu nggak pernah kerja kan, Cici itu miskin, dia hidupnya miskin, lu cuman latihan tiap hari latihan. Lu harusnya kayak Vegeta tuh pinter, dia nyari istri yang kaya Bulma, jadi dia nggak usah kerja, nggak apa-apa. Lu dapetnya Cici orang miskin, nggak mau kerja, lu nolongin orang tapi keluarga lu sendiri nggak ditolong. Jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Utamakan keluarga baru nolong orang lain gitu. Jangan jadi lu kalau udah punya keluarga nih, buat orang tua baru, ya lu oke, berbaik hati ke orang lain oke, tapi
kalau keluarga lo susah ya itu yang diutamakan, bukan orang lain dulu. Nggak usah terlihat baik di depan orang tapi dibenci sama keluarga lo sendiri. Aduh, bahaya. Jangan seperti Goku ya. Goku itu contoh ayah terburuk ya. Kerjanya berantem doang ya. Tobat Goku, tobat lo. Malah masuk surga. Bisa masuk surga ya orang kayak gitu. Vegeta malah masuk neraka. Aduh, aneh. Ya, itulah 5 sosok ayah terburuk di anime versi gue. Kalau versi kalian apa? Atau ada yang nggak setuju dari pendapat gue tadi, boleh tulis di komen. Intinya adalah semoga kalian yang sedang ingin punya anak tidak jadi sosok seperti yang tadi gue sebutkan ya. Semoga kalian jadi orang tua yang baik dan mempunyai anak yang baik, tidak berpihak ke Raja Iblis Piccolo. Sekian dari gue Reno Frenus, sampai ketemu di Bioyomi selanjutnya. Thank you.